Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 10, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran agar apa yang kita pelajari pada hari ini barokah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita belajar Al-Islam, yaitu bab 1 atau bab pertama. Pada pertemuan kali ini karena antum semua belum kenal, karena baru masuk sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Siliragung ini, jadi tak kenal maka tak sayang. Saya nama Iswanto, SPDI, mengajar Al-Islam di SMK Models ini. Baik, itu saja perkenalannya. Kita langsung masuk ke pokok materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin. Maka Allah telah memilih manusia untuk memimpin di muka bumi ini. Kenapa Allah memilih manusia? Kenapa Allah tidak memilih malaikat? Kenapa Allah tidak memilih iblis untuk menjadi khalifah di muka bumi? Karena Allah lebih tahu yang tidak diketahui oleh makhluknya. Kenapa harus manusia? Karena manusia Allah ciptakan dan diberi bekal yang lengkap dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah menciptakan manusia diberi bekal akal dan nafsu, sehingga manusia bisa memimpin di muka bumi karena manusia punya akal. Sehingga bumi ini bisa dibuat sedemikian rupa, dibangun sedemikian rupa, dan dimakmurkan sedemikian rupa. Kemudian Allah menciptakan manusia ini punya maksud dan tujuan. Begitu juga kita hidup di muka bumi ini juga punya tujuan. Jangan sampai kita hidup di bumi ini tidak punya tujuan apa-apa. Yang jelas Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk hidup, dan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Apapun bentuknya. Karena ibadah ini ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Maka dari itu kita sebagai manusia oleh Allah diciptakan sebagai khalifah. Maka hendaknya kita untuk memakmurkan bumi ini dan bukan merusaknya. Pada suatu hari Allah berkata kepada malaikat dan iblis pada saat itu di surga. Apa kata Allah? Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat. Allah berkata kepada para malaikat dan iblis. Apa kata Allah? Yaitu silakan disimak, silakan dibuka Al-Qur'annya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika
wa nuqadis sulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat itu serentak berkata, seraya berkata, mengapa wahai Allah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia, padahal manusia itu akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darahnya. Padahal kami kurang apa wahai ya Allah? Kami para malaikat sudah senantiasa bertasbih kepadamu, yaitu memuji engkau dan menyucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Demikian kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat dan jin. Maka saat itulah kemudian Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian para malaikat Allah perintahkan sujud kepada Adam. Kemudian karena malaikat adalah makhluk yang sami'na wa atokna, apa yang didengar, apa yang Allah perintahkan, dia taat dan patuh. Maka sujudlah semua para malaikat kepada Adam. Sujud. Kemudian iblis Allah perintahkan kepada sujud kepada Adam. Iblis tidak mau, alias tidak mau menyembah, tidak mau sujud kepada Adam. Sehingga Allah murka kepada iblis. Kenapa wahai iblis kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Dengan sombongnya iblis menjawab, saya lebih mulia daripada Adam. Karena Adam hanya engkau ciptakan dari tanah, sementara aku para iblis engkau ciptakan dari api. Maka aku tidak sudi sujud kepada tanah, yaitu Adam. Demikian sehingga murkalah. Kemudian iblis pun diusir dari surga. Maka dari itu wahai anak-anak semuanya, kita jangan sombong. Kalau kita sombong berarti kita ini adalah temannya iblis. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, kita tidak boleh membusungkan dada alias sombong. Tidak boleh. Kita tetap rendah hati dan dermawan. Kita harus menyantuni anak yatim, fakir miskin. Kita harus baik hati kepada mereka. Itulah kehendak Allah. Sehingga makmurlah bumi ini kalau kita manusia baik kepada sesama dan tidak menyombongkan diri seperti iblis tadi. Kemudian apa tujuan hidup? Allah menciptakan manusia dan jin. Ini tidak lain dan tidak bukan, silahkan dibuka Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Itu. Jadi sudah jelas bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan kita semua ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Maka dari itu janganlah kita sampai melupakan untuk beribadah kepada Allah ini. Sesibuk apapun, serepot apapun, walaupun sekaya apapun, kita tidak boleh lupa dengan yang menciptakan kita ini. Kita diciptakan oleh Allah supaya beribadah kepada Allah. Itulah Allah punya tujuan kenapa Allah menciptakan manusia kita semuanya ini. Mungkin itu yang bisa
Intinya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang khalifah di muka bumi, yaitu manusia Allah ciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Allah ciptakan manusia menjadi pemimpin di muka bumi. Itulah kesimpulannya. Jadi sekali lagi, kita diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin yang adil di muka bumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.